Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setiap kita tentunya menginginkan kebahagiaan di dalam dunia ini. Berbagai cara pun dilakukan oleh orang untuk bisa meraih kebahagiaan tersebut. Sebagian orang mencari kebahagiaannya dengan cara menumpukkan harta, menumpuk harta, tanpa pernah peduli apakah harta yang dia kumpulkan tersebut berasal dari jalan yang diharamkan oleh Allah atau diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian lagi ada yang mencari kebahagiaannya dengan cara melakukan ritual-ritual yang dapat menjerumuskan dia dalam nokta-nokta kesyirikan, baik dengan melakukan pesugihan ataupun melakukan ritual-ritual yang secara jelas bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita tentunya meyakini dan memahami dengan benar bahwa agama kita yang hanif adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun yang dapat mengantarkan seorang muslim pada kebahagiaan dunia dan akhirat, melainkan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bagaimana cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Faktor yang pertama adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal saleh. Hal ini secara jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik untuknya, dan kami akan berikan balasan terhadap apa yang dilakukannya lebih baik dari amal-amalnya tersebut. Di dalam ayat ini secara jelas Allah Azza wa Jalla menyebutkan faktor yang bisa membuat seseorang bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu beriman dan beramal saleh. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, lalu Allah Azza wa Jalla pun akan memberikan balasan yang terbaik dari amalan yang dia lakukan di akhirat kelak, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab kecil beliau Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Inilah faktor pertama. Yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan perbedaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, bagaikan orang yang hidup dan orang mati. Kenapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi faktor utama di dalam mendatangkan kebahagiaan di kehidupan kita? Di antara alasannya bahwa Allah Azza wa Jalla sendirilah yang menyatakan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, sungguh hanya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla hati akan menjadi tenang. Di dalam hadits qudsi bahkan Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita, barang siapa yang mengingatnya di tengah keramaian, maka Allah Azza wa Jalla akan mengingatnya di saat dia sepi.
Siapa yang mengingat Allah Azza wa Jalla di masa lapang, maka Allah pun akan mengingatnya tatkala dia berada di masa-masa yang sulit. Yang ketiga, di antara faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah penyikapan yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang suka duka di dalam kehidupan seringkali sulit untuk kita tebak. Apa yang tadinya kita anggap akan berakhir dengan kebahagiaan, ternyata di luar apa yang kita sangka. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kita anggap akan berakhir dengan kesedihan, ternyata berakhir bahagia. Sebab hidup tidak selalu berjalan dengan kalkulasi duniawi, tetapi ada takdir di sana. Ada ketentuan takdir di sana yang harus kita yakini, bahwa apa yang menimpa kita itu merupakan pilihan yang terbaik untuk kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, luar biasa urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kulluh khair. Seluruh urusan orang yang beriman adalah baik. In asabat musarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla, dilimpahkan karunia oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra fasabara fakana khairan lah. Namun apabila dia ditimpakan oleh Allah dengan satu musibah dan dia bersabar, maka itu juga baik untuknya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyikapan yang baik terhadap takdir ini merupakan salah satu di antara faktor terbesar yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan seorang mukmin. Yang keempat, ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah selalu melihat ke bawah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Karena hal yang demikian itu membuat kalian tidak sedikit pun meremehkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang dikaruniakannya kepada kalian. Seorang muslim apabila melihat kondisi saudaranya yang berada di bawahnya dari sisi materi, maka dia akan merasakan keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Sehingga hal tersebut membuat dirinya semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari, hatinya terilhami bahwa ada orang lain yang kehidupannya jauh lebih sulit darinya. Setidaknya keempat hal inilah di antara faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Beriman dan beramal saleh, berzikir kepada Allah, menyikapi dengan baik takdir Allah Azza wa Jalla, lalu senantiasa melihat ke bawah, melihat orang-orang yang kondisinya jauh lebih sulit dari kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang meraih kebahagiaan di dunia dan juga meraih kebahagiaan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.